Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dan berjumpa kembali saudara dalam Miliki Yesus, Miliki Segalanya. Saya Jamie Junispa bersama Anda, dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kurban darah Yesus itu menyucikan dan juga menyembuhkan kita dan membebaskan kita dari segala dosa, penyakit, dan penderitaan. Hari-hari ini kita tahu bahwa keadaan kita pasti sangatlah buruk dengan kondisi keuangan dunia yang walaupun katanya makin membaik, tetapi untuk warga-warga tertentu adalah hal yang sangat sulit untuk bisa kembali naik perekonomian mereka setelah mereka cukup lama jatuh dalam keterpurukan. Nah, sebagian orang mungkin sudah bisa keluar, tetapi masih banyak yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa keluar dari setiap persoalan hidupnya. Begitu juga dosa dan juga kegiatan-kegiatan yang mendatangkan maut, seperti dosa-dosa dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat seseorang yang ingin dekat dengan Tuhan sepertinya mengalami tekanan yang cukup berat dan binasa, sehingga seolah-olah dia tidak bisa hidup karena dia diserang sama dosa-dosa yang ia sendiri tidak sanggup untuk melawannya. Hari ini Bapak Saudara, kita sama-sama akan melihat bagaimana Tuhan memperhitungkan bagaimana Anda dengan tekun dengan iman Anda untuk tetap mau menyerahkan semua kelemahan-kelemahan Anda itu kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya mengira bahwa kita hanya memberikan yang terbaik dari diri kita saja, tetapi seluruh milik kita, baik yang terbaik dan juga segala kelemahan dan dosa-dosa kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan menyucikan kita dan memuliakan kita, sehingga kita akhirnya diberikan kekuatan supaya mampu melawan segala macam cobaan dengan kekuatannya yang ajaib di dalam namanya. Dan oleh darah Kristus kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, sebelumnya saya bacakan dulu firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya dalam Dia, sekali lagi saya bacakan, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat zaman dulu saat seorang Israel membawa seekor hewan sebagai korban penghapus dosa, ia meletakkan tangannya ke atas hewan itu sebelum menyembelihnya. Kalau kita baca dalam Imamat 4 ayat 1 hingga 4. Dan dengan meletakkan tangannya ke atas kurban penghapusan dosa itu, dosa-dosa itu dipindahkan ke hewan yang tidak bersalah tadi. Dan hewan itu mati untuk dosa-dosa orang tersebut. Dan orang itu kemudian bisa pergi dengan bebas. Nah Bapak Saudara, dengan hal ini kita harus menyadari bahwa pada saat kita menerima Yesus, kita melakukan pertukaran di sana. Bukan pertukaran hal yang baik, tetapi kita memberikan kelemahan kita, dosa-dosa kita, dan ditanggungkan di atas tubuh Yesus sehingga ia tertikam, tertombak, dan disalibkan. Dan kemudian segala kebaikan dan kesucian Yesus kita terima. Nah, hal ini yang harus kita pelajari lebih dulu, bahwa pada saat kita baru bertobat dan mengenal Yesus, maka kita menyerahkan segala hidup kita termasuk dosa-dosa dan kekurangan kita kepada Tuhan. Karena kita belum tentu bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik sebelum kita memiliki kuasa Allah. Untuk itu sebabnya kita harus menyerahkan diri kita total. Total artinya jangan tunggu saudara baik dulu baru kemudian saudara datang kepada Tuhan. Karena bagi Anda manusia yang terbatas itu, tentunya tidak akan pernah menjadi sempurna menjadi baik. Dan sampai kapanpun Anda akan terus terhilang. Karena Anda tidak akan pernah menjadi sempurna di luar Kristus. Itu sebabnya Bapa menawarkan hal-hal seperti ini. Dari gambaran perjanjian lama, seekor domba ditukarkan nasibnya menjadi buruk. Yaitu dia harus dikorbankan, menerima dosa manusia tadi yang membawanya. Nah, hari ini kita membawa persembahan korban darah Yesus. Pada saat kita mengangkat perjamuan kudus, kita menerima, kita meyakinkan bahwa Tuhan telah menerima dosa-dosa kita dan kita menerima kesucian Tuhan. Dan di saat itu kita memiliki kuasa, sehingga kuasa yang ada itu
yang akan bersama-sama kita menjalani hidup ini. Sehingga dimanapun kita berada melangkah, kita memiliki kekuatan Tuhan supaya tidak jatuh dalam dosa lagi. Dan dari sinilah kita belajar kuat bersama dengan kekuatan yang diberikan atau diinvestasikan dari Tuhan sendiri. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti itulah yang akan membuat kita semakin kuat dan semakin merdeka melawan segala sesuatu. Karena kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, maka kita pasti tidak akan pernah berhasil dan malah akan membuat kita jauh. Makin lama makin frustrasi. Kok sepertinya saya ingin yang baik, tetapi kok yang jahat yang selalu saya lakukan. Padahal saya rindu Tuhan. Aduh, berulang kali saya sudah minta ampun, tetapi pengampunan dari ucapan bibir saya itu sepertinya mempermalukan saya sendiri. Karena setiap kali saya meminta ampun pada Tuhan, maka mungkin 2-3 kali lipat dosa sampai 7 kali lipat juga saya memperbuatnya lagi. Dan itu yang menyebabkan Bapak Saudara merasa gagal, tidak bisa sempurna. Akhirnya ya sudahlah Tuhan, mungkin saya belum saatnya kali ya. Jadi ya hidup mendunia saja gitu. Dan itulah yang membuat kita gagal, kita lupa kita punya Tuhan yang kuat, dan kita lupa bahwa bukan hanya kebaikan kita saja, tetapi seluruh hidup kita, baik kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita serahkan kepada Tuhan supaya terjadi pertukaran seperti gambaran yang terjadi pada saat di zaman Perjanjian Lama, pada saat seorang yang berdosa membawa seekor domba untuk dipersembahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebaliknya, selama persembahan korban bakaran, saat orang Israel itu meletakkan tangannya ke atas hewan itu, kalau kita baca Imamat 1 ayat 3 dan 4, maka segala keindahan, kelayakan, dan penerimaan atas hewan yang tanpa cacat celah itu dipindahkan kepadanya. Dan Tuhan menerima kesempurnaan dari hewan kurban itu yang sudah diperiksa oleh imam tentunya, ganti orang yang berdosa itu untuk menjadi pendamaian baginya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Yesus itu adalah pendamai kita dengan Allah. Karena Tuhan menerima kurban bakaran yang tanpa cacat celah itu, orang yang membawa persembahan tadi, kemudian apa saudara? Dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, apakah saudara tahu bahwa kedua korban itu berbicara tentang suatu pengorbanan diri Yesus saat ia tergantung di atas kayu salib? Nah, hari ini mungkin Anda tahu bahwa Yesus tergantung di atas kayu salib bagi dosa-dosa manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara sendiri tidak pernah mengakui dan menyerahkan segala keterbatasan kelemahan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sendiri dengan kekuatan sendiri mau bertahan untuk mencoba tidak berdosa dengan kekuatan sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya jamin pasti gagal. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara ingin melawan dosa, maka Bapak Ibu Saudara harus pakai kekuatan Tuhan. Lewat tuburan darahnya, lewat namanya yang kudus, nama yang suci mulia, akan sanggup memproteksi kita, dan juga progres kita semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari semakin dimuliakan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa sebagai korban penghapusan dosa, Yesus menyerahkan dirinya sendiri satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita baca Roma 6 ayat 10. Jadi korban penghapus dosa ini tidak pernah menjadi korban harian karena Tuhan tidak ingin umatnya berorientasi pada dosa. Tetapi korban bakaran adalah korban pagi dan korban petang. Kalau kita baca 2 Tawarik 13 ayat 11. Karena Tuhan ingin umatnya hanya berorientasi pada kebenaran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin Anda menuntut atau meyakini bahwa Yesus itu yang adalah sebagai korban bakaran Anda setiap hari. Dan Anda dapat berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur bahwa Yesus adalah korban bakaranku dan seluruh jati diri Yesus di hadapan-Mu, yaitu mulia, indah, suci, yang berkenan kepadamu, dan segala kebenarannya, keunggulannya, keindahannya, dan kesempurnaannya itu kemudian telah dipindahkan kepadaku. Dan Yesus memiliki kemurahan-Mu yang tidak terselubungi ya Bapa. Jadi aku hari ini menikmati kemurahan-Mu ya Tuhan yang tidak terselubungi dalam kehidupanku. Dan karena Yesus adalah kebenaran Tuhan, aku hari ini juga merupakan kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Dan seluruh jati dirinya di hadapan-Mu adalah jati diriku juga. Karena Yesus menjadi korban bakaran kita, seluruh jati dirinya di hadapan Bapa hari ini adalah jati diri kita. Dan itulah yang dimaksud dengan berada di dalam Kristus. Dan kalau kita berada di dalam Kristus, pada saat kita menghadap Tuhan, maka yang kelihatan bukan kita lagi, tetapi
Kristus. Karena kita tinggal di dalam Kristus. Makanya Bapa melihat kita bukan melihat orang berdosa lagi, tetapi melihat orang benar karena dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Hari ini Bapak Saudara, kita belajar satu hal, bahwa terjadi pertukaran di sana ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ia menukarkan kesuciannya dengan dosa-dosa kita. Jangan lagi kita tukarkan kesucian Yesus yang ada dalam diri kita dengan dosa-dosa yang lainnya. Karena kita percaya pada saat kita miliki Yesus, kita miliki segalanya. Kita akan memiliki kemampuan untuk tidak berbuat dosa lagi. Oke, hari ini kita jatuh 2, 3 kali, 4 kali. Setan akan menunggu sampai 1000 kali bahkan. Dan dia akan menghakimi Anda dan berkata, mana. Karena Anda berusaha dengan tangan Anda sendiri. Tetapi hari ini Bapak Saudara, serahkan pada Tuhan. Seperti seorang yang membawa domba, ya, orang Israel membawa domba saja, membawa seekor domba saja. Dia dengan yakin kok dia bawa dombanya, dengan yakin dia percaya bahwa pada saat ketika domba ini sudah lolos seleksi imam dan dipersembahkan, maka di situ dia tahu bahwa dia sudah berdamai dengan Allah. Apalagi ini darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Masa Bapak Ibu Saudara gagal paham dan gagal percaya? Hari ini Bapak Saudara, korban darah Yesus lebih mulia, lebih suci, lebih kudus daripada korban darah binatang. Untuk itu Bapak Saudara, mari berharap penuh pada Tuhan. Kalau hanya lewat domba saja orang percaya bahwa segala dosanya diampuni dan dia mendapatkan pendamaian dengan Allah, apalagi anak Allah yang kudus, yang mulia, yang mendamaikan kita, maka tentunya kita akan memperoleh segala-galanya. Karena kita miliki Yesus, kita miliki segalanya. Saya Jamie Juniuspa, miliki Yesus, miliki segalanya.